saya Putri Mawar Larasati Ningtyas dari SDN 28 Banyarsuri Denpasar, Bali. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia, materi kelas 5. Halo sahabat rumah belajar, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Nah, materi ini merupakan materi kelas 5, tema 4, subtema 1. Yang pertama, kita akan belajar apa sih itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu artinya mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Nah, bagian dari organ peredaran darah ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Organ yang akan kita bahas yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah ke seluruh bagian tubuh. Yang pertama, kita akan membahas jantung. Jantung merupakan organ dari peredaran darah pada manusia. Nah, tahukah kalian, jantung pada manusia memiliki 4 ruang yang terpisah secara sempurna. Ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Otot jantung bilik kiri lebih tebal dibandingkan bilik kanan. Alasannya karena bilik kiri memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan bilik kanan memompa darah menuju ke paru-paru. Untuk fungsi serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih atau darah kaya oksigen dari paru-paru, sedangkan serambi kanan menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh bagian tubuh. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah pada sistem peredaran pada manusia itu ada pembuluh darah nadi atau arteri. Berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh darah vena atau balik itu membawa darah menuju jantung. Atau dibalik ya, jadi dibalik ke jantung, dibawa kembali ke jantung. Nah, ini merupakan gambar dari sistem peredaran darah pada manusia. Ada jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung terdiri dari 4 ruang. Ada serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Darah pertama kali dipompa oleh jantung, tepatnya di bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa keluar jantung ke bagian atas tubuh atau ke bagian bawah tubuh dengan bantuan nadi atau pembuluh darah arteri. Jadi, fungsi pembuluh arteri adalah membawa darah kaya oksigen atau darah bersih keluar jantung menuju ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, setelah diedarkan di seluruh bagian tubuh, darah akan dibawa oleh pembuluh darah vena menuju kembali ke jantung. Di mana darah yang dibawa oleh pembuluh darah vena adalah darah kotor atau kaya karbon dioksida menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah menuju ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan ini, darah akan dibawa keluar jantung menuju ke paru-paru. Jadi darah yang dibawa masih darah kotor. Dibawa oleh arteri pulmonalis namanya. Selanjutnya, di paru-paru terjadi peristiwa pernafasan. Oke, pertukaran oksigen ya. Di mana di alveolus terjadi difusi gas antara oksigen dan karbon dioksida. Sehingga gas oksigen nanti akan bertukar dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dikeluarkan, sedangkan oksigen dihirup ya. Nanti darah kaya oksigen akan dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke serambi bagian kiri. Nah, jadi itulah fungsi dari vena pulmonalis. Membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Jadi pada gambar biasanya pembuluh darah yang kaya oksigen itu akan berwarna merah. Sedangkan yang kaya karbon dioksida akan berwarna biru. Darah kaya oksigen disebut dengan darah bersih. Sedangkan
Darah yang kaya karbon dioksida disebut dengan darah kotor. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, dari sinilah manusia memiliki peredaran darah ganda dan tertutup ya. Jadi disebut dengan peredaran darah ganda karena dia dua kali melewati jantung. Sedangkan disebut dengan peredaran darah tertutup karena dia melewati pembuluh darah. Yang pertama, peredaran darah besar. Disebut dengan peredaran darah besar karena alirannya menuju ke seluruh bagian tubuh. Atau disebut dengan peredaran darah sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Jadi, darah dari bilik kiri dipompa keluar jantung, melewati aorta, menuju ke arteri dan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian dari seluruh bagian tubuh dibawa oleh vena atas dan bawah menuju ke serambi kanan. Oke, jadi itu urutan peredaran darah besar dari bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, melewati vena, dan menuju ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil disebut dengan peredaran darah pulmonal karena aliran darahnya menuju ke paru-paru. Itu dimulai dari bilik kanan. Nah, dari bilik kanan, darah dipompa keluar tubuh menuju ke paru-paru. Dari bilik kanan, darah dipompa melewati arteri pulmonalis sampai di paru-paru terjadi pertukaran gas. Nanti gas yang kaya oksigen dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Nah, itulah peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan berakhir ke serambi kiri. Bagian terakhir dari sistem peredaran darah pada manusia yaitu darah. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah biasanya berwarna bening, berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian ada sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari tiga. Ada sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Sel darah putih yang disebut dengan leukosit dan keping darah yang disebut dengan trombosit. Sel darah merah berbentuk bikonkav, bulat, ada cekung di dalamnya. Berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke seluruh bagian tubuh. Di mana sel darah merah berwarna merah karena mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen dan CO2 ke seluruh bagian tubuh. Kemudian ada sel darah putih. Sel darah putih ini berbentuk bervariasi. Ada yang memiliki granula dan tidak bergranula. Seluruh sel darah putih memiliki inti sel. Fungsi dari sel darah putih yaitu untuk pertahanan tubuh melawan bibit dan kuman penyakit. Selanjutnya yang terakhir yaitu keping darah atau disebut dengan trombosit. Keping darah membantu menutup luka atau dia membantu dalam mekanisme pembekuan darah. Nah, sekian materi kita hari ini tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.